Perkenalkan, nama saya Syafruddin, mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Gresik. Nomor induk mahasiswa saya 200405066. Kemudian nomor peserta PPG saya 201502909674. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya. Masih semangat? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau cek dulu kondisi jaringannya. Apakah suara Bapak bisa didengar? Jelas? Ya. Oke, apakah semuanya sudah masuk di Zoom-nya? Sudah gabung semua? Sudah ya? Oke, sudah gabung semua. Jadi kita udah siap untuk belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada Pardi, silahkan memimpin berdoa Pardi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kita ucapkan kepada Pardi yang telah memimpin berdoa kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai akhir nanti hendaknya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan nanti setelah ini kalian untuk mengisi absen yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom seperti biasa. Ya. Jangan sampai lupa nanti mengisi absennya. Paling lambat setelah pembelajaran ini. Apakah sudah muncul? Oke. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi kombinasi. Jadi untuk kompetensi yang akan kalian pelajari pada hari ini masih sama dengan kompetensi pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian yang berbeda adalah tujuan pembelajarannya saja, ya. Jadi pada hari ini setelah mempelajari kombinasi ini, kalian akan dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian dari kombinasi, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Kemudian selanjutnya menerapkan kombinasi dalam masalah kontekstual. Kemudian menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Kemudian yang terakhir, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini tentang kombinasi, Bapak ingin bertanya dulu kepada Ananda semua, masih ingat nggak dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak? Ingat. Ingat ya. Tentang apa materi kita sebelumnya? Coba silahkan Rauda. Tentang permutasi. Tentang permutasi ya. Benar ya, minggu lalu kita atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang permutasi. Coba Rauda,
ada berapa macam permutasi? Ada 3. Ada 3. Apa saja yang 3, Rauda? Pertama, permutasi dengan unsur yang sama. Ya, terus? Kedua, permutasi dengan berbeda. Ya. Ketiga, siklis. Ya, benar ya. Kemudian Bapak mau mengingatkan lagi, pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang faktorial. Ya. Jadi Bapak mau mengingatkan lagi, ada yang masih ingat nggak apa artinya 3 faktorial? Coba Isyana. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Iya, benar ya. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 ya. Kenapa Bapak ingatkan materi tentang faktorial? Karena nanti di kombinasi ini kita akan membahas atau akan menggunakan faktorial itu untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kombinasi ya. Kemudian pasti kalian bertanya-tanya, ada yang bertanya, apa sih gunanya mempelajari kombinasi itu? Benar nggak? Iya. Nah, ya. Jadi di sini Bapak mau mengajak kalian untuk mencari apa sih manfaat kita mempelajari kombinasi itu, ya. Coba diperhatikan di layar HP atau laptopnya. Coba lihat di sana ada 2 gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Lomba cerdas cermat. Ya, benar ya. Di sini ada gambar atau foto orang yang lagi mengikuti lomba cerdas cermat, ya. Cerdas. Oke, jadi salah satu penggunaan kombinasi itu adalah untuk ini kan lomba cerdas cermatnya 3 orang. Misalkan sekolah kita akan mengikuti lomba cerdas cermat, yang mau ikut itu ada 5 orang. Padahal yang mau diutus itu cuman 3 orang ya. Jadi berapa banyak susunan yang kita buat atau dipilih oleh sekolah untuk mengutus utusan sekolah yang terdiri dari 3 orang mengikuti lomba cerdas cermat tersebut ya. Jadi ini salah satu penggunaan dari kombinasi. Kemudian yang gambar kedua ya, ini pasti semangat semuanya ya nengok gambar yang kedua ini. Iya. Semangat ya, apalagi ketika panas-panas ya. Ini gambar apa ini? Infus water. Ya, benar ya, ini infus water ya. Dalam pembuatan infus water ini ada atau dikombinasikan beberapa buah ya. Jadi atau di dalam satu botol ini ada beberapa buah ya. Jadi misalkan nanti kita mempunyai 4 buah, ada berapa macam kombinasi buah yang bisa kita masukkan ke dalam botol ini ya. Jadi itu merupakan atau juga merupakan penerapan dari kombinasi. Untuk pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa, untuk pembukaan kita menggunakan Zoom meeting ya. Ini sedang berlangsung. Kemudian setelah ini kalian akan melaksanakan diskusi kelompok di WA group masing-masing seperti biasa ya. Jadi nanti yang akan didiskusikan itu LKPD yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Mungkin sebagian sudah ada yang mendownload LKPD yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Kemudian setelah diskusi di kelompoknya 30 menit, nanti ada sesi presentasi. Ya, jadi nanti akan ada perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok mereka di hadapan kelompok-kelompok lain, dan kelompok lain nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi kelompok yang tampil. Setelah itu kita melaksanakan kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Kemudian nanti baru penutupan kita akan menggunakan WA grup kelas kita 12 IPA ya. Kemudian selama pembelajaran ini Bapak akan melakukan penilaian ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini akan menggunakan model discovery learning ya. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap dan keterampilan itu Bapak nilai ketika Zoom meeting dan ketika diskusi kelompok di WA grup kelompok masing-masing ya. Jadi nanti Bapak lihat siapa yang aktif, siapa yang hanya diam-diam saja ya. Jadi nanti itu akan Bapak nilai semuanya. Kemudian untuk sikapnya seperti itu juga ya, Bapak lihat siapa yang sopan, siapa yang disiplin ya. Nanti pas lagi Zoom tidak ada yang
makan, tidak ada yang nengok kiri kanan ya. Jadi itu penilaian yang akan Bapak nilai selama pembelajaran kita pada hari ini. Mau memberikan sebuah stimulus ya, sebuah permasalahan ya. Coba dilihat permasalahannya. SMA 1 Pelangiran akan mengirimkan 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Terdapat 5 siswa yang dapat dipilih untuk mewakili sekolah, yakni Ana, Beni, Cika, Dani, dan Endah. Jika Endah sudah dipastikan ikut dalam lomba tersebut, tentukanlah kombinasi 2 dari 4 siswa yang mungkin dapat dipilih guru untuk mewakili sekolah tersebut. Ya, permasalahan ini yang akan nanti kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi permasalahan ini sudah ada juga di LKPD yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Jadi setelah ini silahkan kalian semuanya mendownload LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Ya, jadi jangan lupa nanti untuk mendownload karena nanti itu sebagai bahan kalian untuk diskusi di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi setelah ini silahkan semuanya masuk ke WA grup untuk melaksanakan diskusi kelompok ya. Jadi nanti kalau seandainya ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, silahkan dibilang di chat di grupnya ya. Nanti akan Bapak jawab di mana bagian mana yang tidak mengerti. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Oke.
sudah bergabung lagi di Zoom meeting untuk presentasi dari diskusi kalian tadi di kelompoknya masing-masing. Bagaimana tadi diskusinya di kelompoknya? Lancar, Pak. Lancar ya, tidak ada kendala ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi, atau di sini nanti kita akan membuktikan atau menemukan ya rumus kombinasi yang sudah kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing tadi. Ya, jadi untuk presentasi pada hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 1 ya, Bapak tunjuk kelompok 1. Siapa perwakilan kelompok 1 yang akan presentasi? Arpiah, Pak. Oke, Arpiah ya, silakan Arpiah untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, waktu kita persilakan kepada Arpiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami pada kegiatan peserta didik 1, di sini langkah pertama yang akan dipilih itu ada 2 siswa yang akan mendampingi Endah dalam lomba. Kenapa 2? Karena kan Endah sudah dipastikan ikut dalam lomba. Terus terdapat 4 siswa yang dapat dipilih. Terus langkah kedua, tulislah apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Pada permasalahan tadi yang ditanyakan adalah kombinasi 2 orang yang bisa mendampingi si Endah. Selanjutnya langkah ketiga, diskusikan dengan teman kelompok cara apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Di sini kami menggunakan cara yaitu dengan cara menulis kemungkinan hurufnya terlebih dahulu. Selanjutnya langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. Di sini kami mendiskusikan tadi dengan menentukan susunannya dulu, yaitu AB, AC, AD, BA, BC, dan BD, CA, CB, dan CD, serta DA, DB, dan DC. Karena dalam kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka AB dianggap sama dengan BA. Jadi susunan yang kami anggap sama itu adalah AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, AD sama dengan DA, BD sama dengan DB, CB sama dengan BC, dan CD sama dengan DC. Kemudian terdapat 6 susunan huruf yang mungkin dibuat dari kombinasi 2 dari 4 huruf yang berbeda. 6 itu kami dapat dari, tadi kan AB, AC, itu kan ada 6 semua. Jadi terdapat 6 susunan nama siswa juga yang mungkin dapat dipilih guru untuk mendampingi Endah. Oke, di sini ditemukan, kami dapat hasil diskusinya yaitu perhatikan pada kegiatan 1 apabila setiap susunan yang terbentuk dianggap berbeda. Misalkan AB tidak sama dengan BA, maka banyaknya susunan 2 dari 4 huruf berbeda adalah 4 permutasi 2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial itu sama dengan 4 per 2 faktorial sama dengan 12 susunan. Kemudian jika menggunakan aturan kombinasi di mana urutan tidak memperhatikan, misalnya AB sama dengan BA, maka yang terdapat adalah 6 sama dengan 12 per 2. 12 itu kami dapat dari 4 permutasi 2 yang di atas tadi. Terus 4 permutasi 2 itu kami tulis di situ 4 permutasi 2 karena kita samakan dengan yang di atas.
4 permutasi 2 per 2 dikali 1 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dengan demikian, banyaknya susunan kombinasi 2 dari 4 dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berdasarkan kegiatan di atas, coba hitung banyaknya jenis minimum infused water jika perusahaan menginginkan kombinasi A. 3 dari 4 rasa buah yang berbeda, yaitu 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Karena di atas sudah ada 3 faktorial dan di bawah juga ada 3 faktorial, jadi sama-sama kita coret saja. Yang tersisa adalah 4 dengan 1 faktorial. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Oke, kesimpulan. Secara umum, banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda dapat dinyatakan dengan notasi N kombinasi R di mana N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Ya, kita kasih aplaus dulu kelompok 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau yang mau memberi komentar terhadap penampilan dari diskusi kelompok 1. Silakan yang mau bertanya atau mau menanggapi. Ya, silakan Wahyuni. Apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Oke, terima kasih kepada Wahyuni yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab apa perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu merupakan susunan yang memperhatikan urutan. Contohnya, AB tidak sama dengan BA. Sedangkan kombinasi merupakan susunan yang tidak memperhatikan urutan. Contohnya, ada 2 warna yang kita campur, yaitu antara warna kuning dengan warna hijau. Warna kuning dengan warna hijau, jika warna hijau dulu yang kita campur baru warna kuning, akan sama dengan warna kuning yang terdahulu kita campur baru warna hijau. Atau AB sama dengan BA. Benar ya, jawaban dari Arpiah tadi. Berdasarkan pertanyaan dari Wahyuni, tadi Wahyuni bertanya apa sih perbedaan antara permutasi sama kombinasi? Ya, ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ada. Baiklah, sekarang kita masuk ke penarikan kesimpulan. Ya, jadi kita akan mencari kesimpulan apa sih pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ya, oke. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Coba Fazira. Kesimpulannya kita mempelajari tentang kombinasi yang merupakan susunan yang tidak memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi merupakan susunan yang memperhatikan urutannya. Ya, jadi pada hari ini kita telah mempelajari tentang kombinasi, ya. Jadi kombinasi itu apa artinya?
Susunan yang tidak memperhatikan urutan. Benar ya, susunan yang tidak memperhatikan urutan ya. Urutan. Permutasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Ya, contohnya seperti yang sudah dibilang oleh Arpiah tadi. Ya, jadi itu pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Berarti untuk presentasi kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini silahkan semuanya untuk join melaksanakan kuis yang akan Bapak kirimkan linknya di WA grup kelasnya. Ya, jadi nanti semuanya mengikuti kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Ya.